Sebenarnya saya agak sulit buat suka ke Realme seri I. Saat ini Realme 7i ini tuh lumayan menarik, tapi saya agak sulit buat rekomendasiinnya. Dan mungkin ini reviewnya bakal agak flat, karena ya ponselnya... Oke, jadi ada 4 poin aja yang pengen saya sampaikan di review Realme 7i ini. Dan yang pertama, ini tuh enak dipegang tapi kurang enak dilihat. Realme 7 ini punya desain yang sebenarnya agak ketinggalan. Tentunya karena si sensor sidik jarinya tuh ada di belakang. Ini sebenarnya subjektif banget ya, ini sesuai selera aja. Tapi si sidik jarinya ini bikin ganggu warnanya yang cakep aja. Realme masih ngasih aksen berlian kayak seri-seri Realme sebelumnya. Tapi di sini cuma ada satu patahan aja, jadi cukup cakep. Terlepas desainnya yang B aja, megang Realme 7 ini tuh cukup enak ya. Padahal baterainya termasuk besar, yaitu 5000 mAh. Emang nggak bisa dikatakan slim, tapi tetap nyaman megang si Realme 7i ini. Kedua layar 90Hz. Realme 7i di sini masih ngasih resolusi HD Plus ya, yang sebenarnya sayang aja sih, karena layarnya ini udah luas. Jadi ya kelihatan kurang halus ya, kelihatan si pixelnya. Tapi warnanya untungnya tetap oke, gak kusem. Dan di sini Realme ngobatin kekurangan resolusi layarnya dengan refresh rate 90Hz. Transisinya tuh oke ya, saya gak ngerasain tiba-tiba refresh rate-nya turun. Pokoknya oke lah. Ketiga tuh performanya sama seperti sebelumnya. Kalau kalian pernah megang Realme 5i, megang Realme 7i ini tuh gak akan kerasa bedanya. Snapdragon 662 di Realme 7i ini tuh sama kayak Snapdragon 665 di Realme 5i. Diajak sosmedan, ngegame PUBG semuanya, pokoknya udah standar di ponsel 2-3 jutaan. Gak ada komplain dan gak ada yang spesial. Masalah fitur software udah lengkap, mulai dari kustomisasi sampai keamanan. Semua dibalut apik lewat Realme UI 1 Android 10. Cuma jangan berharap ada NFC di sini. Pokoknya masalah performa gak ada yang kurang dan juga gak ada yang dilebih-lebihin. Kalau misalkan rapot ya sesuai KKM kali ya. Cuma di sini nilai plusnya adalah di ketahanan baterainya yang enak ya, bisa diajak berselancar dengan tenang. Pokoknya jangan khawatirin masalah baterai walaupun kita nyalain mode 90Hz aja. Kalau ngecas juga tenang, udah ada charger 18 watt di kotak pembeliannya, kita nggak usah beli-beli lagi. Terus kalau misalkan ada yang komen, "Bang, ini kan RAM-nya cuma 8 GB, kalau di Realme 5i kan cuma 4 GB, pastilah lebih cepet dong." Enggak, kapasitas RAM lebih gede bukan berarti kita buka aplikasi dan semuanya tuh lebih cepet. Itu berarti kita lebih leluasa aja dalam mengoperasikan sebuah ponsel, buka aplikasi lebih banyak dan sebagainya. Lebih lanjut saya udah pernah bahas ini ya di video tentang RAM. Saya udah tulis linknya di deskripsi di bawah, nanti kalian bisa tonton sehabis nonton video ini, oke? Keempat, kamera utama yang oke. Snapdragon 662 ini downgrade dari 665 ya. Lebih tepatnya ada di sektor DSP atau Digital Signal Processing. DSP-nya itu lebih bagus Snapdragon 665 secara teori. Maka dari itu, Realme di sini bekelin sama sensor yang meningkat dibandingkan 5i dari 12 megapiksel jadi 64 megapiksel. Jadi ya mengimbangi. Takutnya kalau misalkan 12 megapiksel nanti kerasa perbedaannya jomplang. Hasilnya tuh cukup bagus ya, standar ponsel 2 jutaan. Warnanya tuh cakep, detailnya udah oke, HDR-nya standar. Kalau low light-nya bisa dihandle sama naik mode yang udah lumayan bagus, gak percuma sih naik mode ada. Kalau lensa wide-nya nggak ada yang spesial ya, tapi tetap kepake. Masalah makro dan depth kamera saya nggak mau bahas ya sebenarnya. Terlepas dari si ponsel Realme ini, sebenarnya sayang aja sih ada lensa dedicated makro, dedicated depth effect yang kayak gitu. Mending si budgetnya dialihkan kepada si lensa utamanya, atau lensa selfie, atau lensa wide aja, menurut saya. Kalau masalah kamera depan, sayang ya, detailnya tuh kurang, hasilnya kelihatan diperhalus, apalagi kalau misalkan cahayanya kurang. Kalau misalkan masalah kamera depan, agak sedikit mengecewakan sih. Lalu sektor video jangan berharap bisa 4K, karena Snapdragon 662 ini nggak mendukung perekaman 4K. Ini ponsel cuma mentok di 1080p aja. Hasil videonya tuh sama ya kayak hasil gambarnya, nggak ada yang spesial, nggak juga kurang, jadi standar. Sesuai harganya. Jadi sektor kamera ini saya cuman suka kamera utamanya aja. Sisa lensa lainnya
ya biasa aja. Ya. Ini perekamannya video 1080p ya, 30 fps, gak bisa lebih karena keterbatasan si kemampuan prosesornya ya. Dan sebenarnya si detailnya juga agak lebih kelihatan diperhalus ya, walaupun ini sebenarnya nggak ada settingan AI-nya. Jadi si Gomeng ini, si Meng ini kelihatan lebih halus, padahal ini kulit saya juga harusnya nggak sehalus dan nggak seputih ini ya, agak gelap dikit ya. Terlihat si warna si daunnya juga sebenarnya agak agak natural, cuman ya it's okay, ingat harganya ini. Dan masalah fokusnya emang tetap cepet ya gitu, cuman gitu kenapa saya lihat si daunnya detailnya agak kurang dapat aja sih ya gitu. Mungkin karena layarnya 720p kali ya, nanti kita lihat di PC gimana. Masalah kestabilan, ini ultra steady-nya dimatiin jadi agak goyang-goyang, jadi wajar. Oke. Misalkan ultra steady-nya dinyalain emang lebih stabil ya, cuman ke detailannya ini lebih kurang detail dibandingkan sebelumnya. Jadi ya kalau misalkan pengen pakai ultra steady, usahain pas lagi jalan, jangan terus lagi diem lagi nyari detail yang ada di suatu objek. Oke. Ada pilihan ultra steady max yang pakai lensa wide, lebih stabil tapi detailnya nggak dapat banget. Mendingan pakai yang ultra steady biasa aja. Walaupun nggak lebih stabil bandingkan yang ini, tapi seenggaknya detailnya lebih dapat ya. Ini kurang banget kalau misalkan pakai lensa wide gitu. Ini perekaman kamera depan ya, 1080p 30 fps. Ini kulit saya kenapa halus banget ya, agak putih, padahal sih kameranya nggak kotor sih, tapi ini kelihatan kayak gloomy gitu ya, jadi kayak ada efeknya supaya lebih halus gitu. Dan gitu ya, kayak kurang dapat aja sih, kurang tajam gitu ya, jadi kayak kurang suka. Dan masalah di kestabilannya emang standar ya gitu, mungkin agak-agak dibagusin supaya nggak ngenandingin si Realme 6 dan Realme Narzo seperti itu. Kesimpulannya, Realme 7i ini tuh sulit ya direkomendasiin. Di harga segini saya masih ngelirik Realme 6 aja. Bukan berarti Realme 7i ini tuh jelek ya, masih cocok buat orang yang kurang suka ke Realme 6. Yap, ponsel itu cocok buat kebalikan si Realme 6. Realme 7i cocok buat kalian yang nyari refresh rate 90Hz yang bikin pengalaman lebih smooth tapi dengan kualitas baterai yang lebih bagus dibandingkan Realme 6. Karena kapasitas dan si chipset Snapdragon 662 ini dapat bekerja dengan baik di sektor tersebut. Tentunya yang nggak modal baterai doang. Si kamera 64 megapiksel ini juga bisa diajak berfotoria dengan asik walau hasilnya nggak terlalu spesial. Selebihnya, masalah performa, kualitas layar secara keseluruhan, dan hasil kamera yang lebih optimal, saya lebih tetap rekomendasiin Realme 6. Oke, jadi itu dia review Realme 7i kali ini. Kalau misalkan ada yang hal ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.